Dia merundungku selama 3 tahun di SMA. 10 tahun kemudian, dia menjadi atasanku. Larut malam, dia mengunci pintu kantor. Matanya memerah dan berkata, "Aku menyukaimu." Membuatku bingung. Hadirin yang terhormat, pernahkah Anda bertemu kembali dengan seseorang yang dulunya adalah momok saat Anda sekolah? Dan ironisnya, orang itu kini menjadi bos besar yang memegang kendali atas pekerjaan Anda. Kisah hari ini bercerita tentang seorang pemuda miskin yang berjuang menemukan pekerjaan impiannya. Namun pada hari pertama, ia justru mengetahui bahwa ketua perusahaan yang berkuasa itu adalah musuh bebuyutannya di SMA. Pertemuan-pertemuan ini, pertikaian di kantor, dan rahasia besar yang tersembunyi selama 10 tahun akan segera terungkap. Mari kita simak kisah cinta yang terlambat ini. Aroma sate ayam yang harum tercium dari warung makan langganan di kaki apartemen kumuh di kawasan Jakarta Selatan membuatku menelan ludah sambil memegang surat penerimaan kerja yang dicap merah di tangan. Aku, Raka Wijaya, seorang pemuda berusia 28 tahun, akhirnya memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala tinggi-tinggi. Jabatan Kepala Tim Proyek di perusahaan properti Jaya Abadi. Sebuah nama besar yang terletak tepat di pusat Jakarta Pusat. Sama sekali bukan hal yang mudah didapat. Dengan gaji awal yang menggiurkan. Hari-hari sulit makan mie instan sebagai pengganti nasi di akhir bulan akhirnya resmi berakhir. Budi, teman sekamarku, menepuk bahuku keras-keras. Tertawa terbahak-bahak penuh kegembiraan. Dia dengan riang berkata, "Hidupmu berubah, bro, kali ini. Kamu harus mentraktirnya makan sate kambing besar-besaran." Aku mengangguk setuju dengan murah hati. Dalam hati dipenuhi rasa bangga yang sulit digambarkan. Pada hari pertama bekerja, aku bangun sangat pagi. Dengan hati-hati menyetrika jas murah yang kubeli di pasar malam saat baru lulus. Meskipun kerah jasnya sedikit usang karena waktu, secara keseluruhan masih terlihat rapi dan pantas. Aku berdiri di depan cermin buram, merapikan rambut, menyemprotkan sedikit parfum murah. Lalu dengan percaya diri keluar dari kamar kos yang sempit. Jalanan Jakarta di pagi hari selalu padat dengan orang dan kendaraan. Asap knalpot mengepul di mana-mana. Klakson motor berbunyi nyaring di setiap persimpangan Manggarai. Namun anehnya, hari ini suara-suara bising itu sama sekali tidak membuatku merasa tidak nyaman. Aku menyalip motor tua bututku di tengah keramaian. Detak jantungku berdebar kencang. Memikirkan masa depan cerah yang menanti di depan. Melangkah ke lobi besar gedung perusahaan. Aku benar-benar terpesona oleh kemewahan dan kemegahan tempat ini. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan orang-orang. Sekelompok karyawan pria dan wanita berpakaian rapi, berjalan tercal buru-buru dengan gaya yang sangat profesional. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengatakan pada diri sendiri bahwa aku telah resmi memasuki lingkungan kelas atas di kota ini. Pertemuan orientasi untuk karyawan baru diadakan di aula besar di lantai 5. Ruangan yang luas itu diterangi oleh lampu-lampu kuning hangat dan menenangkan. Aku memilih duduk di baris ketiga. Mengeluarkan buku catatan dan pena. Dan dengan cermat mendengarkan Kepala Departemen Sumber Daya Manusia yang terus-menerus berbicara tentang sejarah perkembangan gemilang perusahaan. Suasana yang sangat hikmat tiba-tiba diinterupsi ketika dia dengan lantang memperkenalkan orang yang akan berbicara selanjutnya, yaitu Ketua Dewan Direksi dan CEO perusahaan, Ibu Diana. Aku dengan antusias bertepuk tangan mengikuti orang-orang di sekitarku. Dalam hati juga muncul rasa ingin tahu untuk melihat sosok bos wanita yang berkuasa yang sering disebut-sebut media. Seorang wanita naik ke podium. Pidato di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlap. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang dipotong dengan sangat halus. Menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping, namun penuh wibawa. Rambut hitam legamnya dipotong sebahu. Penuh karakter. Wajahnya yang tajam dan dingin memancarkan tekanan yang tak terlihat. Tatapan matanya yang tajam menyapu deretan kursi penonton di bawah. Membuat ruangan yang luas itu tiba-tiba hening.
Tidak ada yang berani bersuara sedikit pun. Pada saat itu, aku benar-benar terdiam. Senyum cerah di bibirku lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa hingga ke ubun-ubun. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Wanita ketua yang berkuasa yang berdiri di atas sana itu adalah Tiara Putri. Dia adalah momok terbesar di masa SMA-ku. Gadis yang telah menanamkan kenangan sangat menakutkan sepanjang masa remajaku. Tiara berdiri di sana, berbicara dengan suara yang jelas dan tegas. Dengan gaya yang percaya diri yang sepenuhnya menguasai seluruh aula. Sementara aku terperosok di baris bawah. Kedua tanganku mencengkeram tepi kursi berlapis busa hingga urat-urat menonjol. Keringat dingin membasahi punggung kemejaku. Kenangan buruk 10 tahun lalu yang seolah-olah telah terkubur selamanya di bawah lapisan debu waktu. Kini tiba-tiba bangkit dengan kuat. Hidup seolah baru terjadi kemarin. Aku segera menyusutkan diri. Berusaha menundukkan kepala. Menyembunyikan diri di balik punggung lebar rekan kerjaku yang duduk tepat di depanku. Dalam hati, aku hanya berdoa agar dia tidak pernah melihatku. Namun, Tuhan sejak dulu selalu suka menguji orang-orang yang rendah hati. Tepat saat Tiara baru saja menyelesaikan pidatonya yang berapi-api, tatapan matanya yang tajam secara tidak sengaja menyapu posisi tempat aku bersembunyi. 4 mata bertemu di udara. Aku jelas melihat kilatan kejutan dan keterkejutan melintas di matanya. Lalu segera tatapan itu digantikan oleh senyum sinis yang penuh misteri dan sulit ditebak. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalar di sepanjang tulang punggungku. Habislah sudah. Kehidupanku sebagai karyawan sepertinya akan diterpa badai mulai sekarang. Aku baru saja berhasil naik ke permukaan air. Belum sempat bernapas sehari. Sudah ditarik kembali ke jurang oleh orang lain. Tatapan penuh makna Tiara pagi itu. Seperti obat yang sangat kuat. Segera mengaktifkan kembali semua kenangan menyedihkan masa sekolah yang telah aku kubur selama 10 tahun. Kembali ke masa-masa itu. Aku hanyalah seorang siswa miskin dari desa. Tubuhku kurus kering karena kekurangan makan. Setiap hari, aku mengayuh sepeda bututku yang berkarat berwarna hijau ke sekolah. Seragam sekolahku selalu dalam kondisi usang. Warnanya pudar seperti bubur. Seringkali sobek di ketiak dan harus dijahit berkali-kali oleh ibuku. Rasa minder dan rendah diri selalu terlihat jelas dalam setiap ucapan dan gerak-geriku yang canggung. Sementara Tiara, dia termasuk dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dia adalah matahari yang paling bersinar. Paling sombong di SMA Jaya Raya yang terkenal di Jakarta Barat. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Setiap hari, dia diantar jemput ke sekolah oleh sopir pribadi berseragam hitam dengan mobil mewah yang mengkilap. Pakaian Tiara selalu bermerek mahal, rapi. Buku-buku pelajarannya bersih. Harum bau kertas baru. Dia sangat cantik, pintar. Namun sifatnya sangat sombong. Dihormati oleh kepala sekolah, guru-guru, dan teman-teman di sekolah. Dia hidup seperti pemimpin sejati di lingkungan sekolah. Tapi gadis yang sombong itu memiliki kebiasaan yang sangat aneh dan jahat, yaitu selalu menyulitkan siswa yang pendiam dan rendah hati sepertiku. Aku masih ingat jelas pagi musim gugur yang dingin saat kelas 1 SMA. Ketika aku baru saja masuk kelas, Tiara langsung menyerahkan tas kulit beratnya kepadaku dan memerintah dengan nada yang sangat angkuh. Dia menyatakan dengan tegas, "Mulai sekarang, tugasmu adalah membawakan tasku setiap hari. Aku, seorang laki-laki, meskipun memiliki harga diri, namun sifatku terlalu pemalu dan penurut. Hanya bisa menunduk dan menurut tanpa berani menentang sedikit pun. Sejak hari naas itu, aku resmi menjadi pengikutnya. Kemanapun dia pergi. Siang hari yang terik menyengat. Dia dengan santai duduk di dalam mobil ber-AC yang sejuk. Sementara aku harus mengayuh sepedaku yang reot mengejar di belakang mobilnya agar tidak terlambat. Sesampainya di gerbang sekolah,
Aku harus berpeluh keringat berdesakan di antara kerumunan siswa yang ribut untuk membeli sebungkus nasi uduk dengan telur balado di gerobak yang terletak di sudut jalan. Sesuai permintaannya, aku harus membeli nasi uduk yang baru matang dan masih hangat. Telur balado harus diiris sangat tipis dan terutama, tidak boleh ada setetes pun saus sambal di dalamnya. Jika aku salah membeli, meskipun hanya sedikit, dia akan langsung mencibir, dan dengan dingin memaksaku untuk menghabiskan nasi uduk itu di depan banyak orang barulah dia mau memaafkan. Namun, momok terbesar bagiku adalah pelajaran kimia. Aku sangat buruk dalam pelajaran ini. Pikiranku selalu gelap di hadapan persamaan reaksi. Suatu kali dalam ulangan 15 menit, aku mendapat nilai terendah di kelas. Guru kimia yang galak memanggilku untuk dikritik di depan seluruh kelas. Daripada membiarkan aku mengoreksi diri, Tiara malah berdiri dan mengambil alih hak untuk mendidikku. Dia menggunakan posisinya sebagai ketua kelas untuk memaksaku menyalin semua soal kimia yang panjang lebar di buku pelajaran sebanyak 10 kali. Malam itu, aku harus begadang semalaman di bawah cahaya lampu kuning redup. Tanganku pegal hingga tidak bisa memegang pena. Kedua mataku sulit dibuka, namun tetap harus berusaha menyelesaikannya tepat waktu agar bisa menyerahkannya besok pagi. Ketika aku membawa tumpukan kertas salinan yang tebal untuk diserahkan, dia mengambilnya, meliriknya sekilas, lalu dengan kasar merobeknya dan membuang semuanya ke tempat sampah, disertai ucapan dingin tanpa emosi. Tulisanmu jelek sekali. Pulang dan salin lagi dari awal untukku. Mendengar ucapan itu, mataku langsung berlinang. Tetapi aku harus menggertakkan gigi dan menelannya kembali. Kemarahan meluap-luap dalam darahku. Namun aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Siapa suruh keluarganya kaya raya dan berkuasa, sementara keluargaku sangat miskin. Puncak penghinaan yang membuatku membekas di hati adalah pada perayaan Hari Valentine saat kelas 2 SMA. Maya, seorang teman sekelas yang pendiam dan diam-diam menyukaiku karena sifatku yang kalem, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menulis surat cinta berwarna merah muda pastel. Mengungkapkan perasaannya padaku. Aku baru saja memegang surat itu di tangan. Hatiku yang masih remaja belum sempat bergetar. Ketika Tiara tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menyerbu, merebut surat dari tanganku, merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil, lalu menyebarkannya ke udara seperti konfeti di hadapan puluhan siswa yang berdiri di koridor. Dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dengan lantang menyatakan di depan kerumunan dengan ekspresi menantang, "Raka adalah pengikutku pribadi. Aku melarang siapapun mengganggunya." Kerumunan di sekitar serentak terkesiap kaget. Sementara aku, saat itu, hanya ingin mencari lubang di tanah untuk bersembunyi agar tidak terlalu malu. Harga diri seorang remaja laki-laki dipermainkan secara terang-terangan olehnya. Sejak saat itu, aku sangat membencinya. Aku yakin bahwa Putri Ningrat itu sangat membenciku. Meremehkan latar belakangku yang miskin. Hanya menganggapku seperti mainan rendahan untuk menghabiskan waktu. Kebencian mendalam itu mengikutiku selama bertahun-tahun masa dewasaku. Secara tidak sengaja menjadi motivasi kuat bagiku untuk terus berjuang. Bertekad belajar keras untuk keluar dari kemiskinan. Keluar dari penghinaan ekstrem dari orang-orang kaya yang sombong seperti dia. Setelah pertemuan orientasi, aku melangkah keluar dari aula dengan perasaan linglung dan kaki terasa berat. Pikiranku berputar-putar seperti benang kusut tanpa jalan keluar. Impian hidup yang cerah, yang baru saja mekar dalam benakku, telah dihancurkan dengan kejam oleh guyuran air dingin. Berjalan menyusuri koridor, aku terus bertanya pada diri sendiri. Apakah dia mengenali murid yang membawakan tasnya dulu? Jawabannya pasti ya. Senyum sinis penuh makna dengan nada mengejek tadi adalah bukti paling jelas bahwa dia masih mengingat wajahku dengan sangat baik. Aku menyeret langkah kembali ke ruang kerja tim proyek di lantai 8. Lalu menjatuhkan diri ke kursi putar yang empuk. Di sekitarku, rekan-rekan baru sedang berkumpul.
dengan riang membicarakan proyek-proyek properti perusahaan yang akan datang. Sementara aku benar-benar tuli. Tidak ada satupun kata yang masuk ke telingaku. Aku hanya bisa menyatukan tangan, memejamkan mata, berdoa, memohon agar para dewa memberkati dia. Karena kesibukan yang luar biasa, dia mungkin akan melupakan keberadaan karyawan biasa sepertiku. Agar aku bisa bekerja dengan tenang, mencari uang untuk melunasi hutang, dan mengirimkan uang ke kampung halaman untuk menafkahi keluarga. Namun, harapanku sepertinya tidak dihiraukan oleh doa-doaku yang tulus. Hanya 3 hari setelah aku resmi bekerja. Ketika aku bahkan belum sempat mengingat semua nama rekan kerja di departemen yang sama, aku sudah menerima pemberitahuan darurat dari Departemen Sumber Daya Manusia. Aku dipindahkan dari posisi kepala tim proyek. Aku menerima keputusan penugasan untuk naik ke lantai 30 sebagai asisten khusus. Alasan yang tertulis jelas di dokumen adalah bahwa direktur membutuhkan asisten dengan latar belakang yang kuat dalam manajemen proyek untuk memantau situasi di lapangan. Dan secara kebetulan nilai tes penalaran logis masukku adalah yang tertinggi di angkatan. Ketika memegang surat keputusan pemindahan di tangan, aku mendengar dengan sangat jelas bisikan-bisikan penasaran dari rekan kerja di ruangan itu. Ada yang menatapku dengan tatapan berbagi rasa simpati. Ada juga yang mencibir dengan rasa iri. Bagaimanapun, bagi orang luar, bekerja langsung di samping CEO dianggap sebagai kesempatan promosi yang sangat besar. Jalan pintas menuju kejayaan. Namun hanya aku yang tahu. Bagiku keputusan ini tidak ubahnya. Keputusan terburuk yang bernama masa lalu. Aku diam-diam mengemasi barang-barangku yang sedikit dan sebuah kotak kertas kecil. Lalu melangkah lesu menuju lift khusus untuk manajer. Lantai 30 adalah area administrasi tertinggi di gedung itu. Tempat ini begitu sunyi dan mewah hingga membuat orang merasa terkejut. Saat pintu lift logam terbuka, seorang sekretaris cantik berpakaian rapi sudah berdiri menunggu. Dia tersenyum cerah secara profesional lalu membawaku melewati pintu kaca sidik jari untuk masuk ke ruang kerja pribadi Tiara. Ruangan direktur yang luas itu seukuran apartemen. Lantai berkarpet bulu domba yang empuk membuat langkah kaki tidak bersuara. Furnitur di dalamnya semuanya terbuat dari kayu kenari mahal, memancarkan kesan berwibawa. Tiara sedang duduk tegak di balik meja kerja raksasa. Tekun membolak-balik tumpukan dokumen tebal. Mendengar langkah kakiku masuk, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kepala untuk melihat. Hanya berkata dengan suara dingin dan tajam yang memecah kesunyian. Dia memerintah dengan tegas. Meja kerjamu di sudut sana. Mulailah bekerja. Aku dengan susah payah meletakkan kotak kertas di meja kerja baru. Dalam hati penuh dengan beban dan kekhawatiran. Aku tahu betul bahwa hidupku mulai saat ini akan kembali jatuh ke dalam serangkaian hari yang suram dan gelap. Tiara pasti telah menyusun rencana yang cermat. Menyiapkan skenario yang sulit, manis, dan berlarut-larut khusus untukku. Bertahun-tahun aku melarikan diri. Berusaha belajar. Seolah-olah sia-sia. Aku berdiri tegak. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku berkata dalam hati. Raka Wijaya, kamu sudah 28 tahun. Kamu sudah menjadi pria dewasa. Bukan lagi anak laki-laki yang lemah dan pemalu dulu. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Aku akan menghadapi dia dengan kuat. Aku akan menggunakan kemampuanku untuk membuktikan padanya bahwa Raka Wijaya yang sekarang tidak mudah diinjak-injak lagi. Aku menekan tombol untuk menyalakan komputer. Dan mulai dengan pekerjaan pertamaku. Suasana di ruangan yang luas itu sunyi sekali. Hanya terdengar suara ketukan keyboard yang berirama. Dengan intuisiku, aku merasakan dengan sangat jelas. Tatapan matanya yang tajam sesekali diam-diam mengarah kepadaku dari balik layar komputer. Sebuah permainan baru yang penuh tantangan antara bos wanita yang sombong dan karyawan yang malang telah resmi dimulai. Hari-hari setelah pindah ke lantai 30 untuk bekerja benar-benar merupakan serangkaian hari yang sangat melelahkan. Jabatan asisten khusus terdengar sangat mewah dan bergengsi.
Namun pada kenyataannya itu hanyalah sebuah bungkus untuk pekerjaan serabutan tingkat tinggi yang sengaja dibuat Tiara untuk menyulitkanku. Tiara sepertinya mengesampingkan semua kesenangan pribadinya, mencurahkan seluruh waktu dan pikiran luangnya untuk menciptakan berbagai bentuk tekanan mental bagiku. Setiap pagi, melangmu. Tidak peduli hujan deras, angin kencang, atau terik matahari. Dia selalu memintaku untuk berada di kedai kopi pinggir jalan langganan di kaki gedung tepat pukul 7.00 pagi. Tugasku adalah membelikannya segelas kopi susu es dan membawanya ke mejanya. Namun, lucunya, bukan kopi yang dibuat dengan mesin atau kopi instan yang praktis, melainkan kopi bubuk murni yang diseduh secara tradisional dengan alat saring aluminium tua sesuai perbandingan yang ketat. 2 bagian sari kopi, 1 bagian susu kental manis, dan harus menggunakan es batu kecil. Jika aku tidak sengaja salah sedikit saja perbandingannya, dia akan langsung mengerutkan wajah setelah mencicipinya. Lalu langsung menuangkan kopi mahal itu ke pot tanaman hias di sudut ruangan. Setelah itu, dia dengan dingin mengangkat dagunya, memintaku untuk turun ke jalan dan membeli segelas lagi. Aku harus terburu-buru mondar-mandir. Keringat bercucuran hingga membasahi punggung kemejaku. Barulah bisa memuaskan bos wanita yang cerewet dan teliti ini. Pekerjaan kantorku juga tidak jauh lebih baik daripada membiarkan aku terlibat dalam perencanaan atau melakukan pekerjaan profesional sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Tiara malah terus-menerus memberiku tumpukan laporan dan dokumen proyek setinggi gunung untuk diperiksa kesalahan ejaannya. Dia mengenakan kacamata minus dan memeriksa setiap titik, koma, bahkan kesalahan ketik terkecil dalam dokumen-dokumen itu. Pernah suatu kali, sebuah laporan kelayakan proyek yang hanya berjumlah 10 halaman. Dia memaksaku untuk duduk dan memperbaikinya hingga 6 atau 7 kali karena kesalahan format yang sepele. Banyak hari aku harus menahan diri untuk tetap di kantor hingga pukul 11.00 malam. Mataku sudah tidak bisa terbuka. Lagi barulah aku diizinkan pulang. Sementara itu, dia dengan santai menenteng tas mewahnya yang mahal, melangkah ke lift dan meninggalkan kantor pukul 6.00 sore dengan santai. Meninggalkanku sendirian, meringkuk di depan komputer yang menyala terang di ruangan direktur yang luas dan kosong. AC bertiup kencang membuatku kedinginan. Perutku lapar melilit. Setelah selesai merevisi draft, aku harus dengan hati-hati mengekspor file dokumen dalam format standar dan mengirimkannya kepadanya melalui aplikasi pesan perusahaan. Dan seperti yang diduga, hanya beberapa menit setelah pesan sudah dilihat, dia langsung membalas dengan rentetan komentar yang sangat keras dan kritis. Dia menulis singkat. Gaya bahasanya berbelit-belit. Angka di baris ketiga tidak sesuai dengan kenyataan. Ulangi dari awal untukku. Setiap malam setelah pulang kerja di tengah malam, aku menyeret tubuhku yang lelah menuju tempat parkir di basement gedung. Motor tua bututku menyala bak-bak mengeluarkan asap. Aku membaur dengan sedikitnya kendaraan di jalanan Jakarta di tengah malam yang sepi. Ketika aku sampai di rumah kos di Jakarta Selatan, Budi sudah tertidur lelap mendengkur di sudut tempat tidur. Aku tidak punya tenaga lagi untuk mandi. Hanya bisa menjatuhkan diri ke kasur tunggal yang keras. Tangan dan kakiku lelah tak ingin bergerak. Gaji awal 35 juta rupiah sebulan memang angka yang sangat besar. Impian besar bagi seorang pemuda dari keluarga biasa sepertiku. Uang itu lebih dari cukup untuk melunasi hutang di kampung, membantu keluarga membangun kembali rumah yang rusak. Namun, usaha yang harus kubayar dengan keringat dan kesabaran sungguh terlalu besar. Aku berbaring menatap langit-langit yang berlumuran noda. Bertanya dalam hati, berapa lama aku bisa bertahan di bawah tekanan mental Tiara yang begitu keras? Aku merasa sangat frustrasi hingga ingin menangis, menyalahkan nasib yang begitu ironis. Dalam benakku, sudah ratusan kali aku membayangkan skenario. Aku dengan gagah berani melempar setumpuk dokumen tebal ke mejanya. Dengan suara lantang mengatakan bahwa aku resmi mengundurkan diri.
Tetapi kenyataan sulit selalu menarikku kembali. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sangat membutuhkan uang untuk keluarga. Kemiskinan sejak kecil telah memaksaku untuk menunduk menerima. Untuk menelan kesedihan. Aku memejamkan mata erat-erat. Menggertakkan gigi menahan diri. Berjanji pada diri sendiri untuk berusaha bertahan di posisi ini. Mengambil gaji untuk menafkahi hidup sampai menemukan peluang baru yang lebih baik. Lalu akan segera pergi. Salah satu cara Tiara memberiku tekanan mental yang paling berat setiap hari adalah pada waktu istirahat makan siang. Daripada membiarkanku bebas makan siang. Mengobrol. Atau bercanda dengan rekan kerja lainnya di kantin perusahaan. Yang ramai. Dia justru menggunakan kekuasaan bosnya untuk memerintahku. Dia memaksaku setiap siang untuk membawa bekal makan siang ke ruang kerja pribadinya. Dan wajib makan di meja yang sama dengannya. Suasana selama makan siang itu benar-benar mencekik dan tegang hingga membuat orang sesak napas. Ruangan yang luas dengan pintu tertutup rapat itu hening. Hanya terdengar suara AC yang berdesir dan suara sendok garpu yang beradu pelan. Aku duduk di hadapannya di seberang meja kaca tamu. Menundukkan kepala. Berusaha cepat-cepat menghabiskan bekal makan siang murah Rp30.000 yang kubeli terburu-buru di warung pinggir jalan. Sementara dia duduk tenang di sana. Di depannya ada porsi makan siang khusus yang dipesan dari restoran bintang 5. Warnanya disajikan dengan sangat menarik. Di dalamnya terdapat berbagai hidangan lezat dan aneh. Tiara punya kebiasaan makan sangat lambat. Gerak-geriknya saat mengunyah dan menelan sangat santai. Memancarkan aura orang yang benar-benar berada. Saat makan. Sesekali dia sengaja menghentikan sumpitnya. Melirik ke porsi makan siangku yang sederhana dan penuh minyak. Dia mencibir dengan senyum tipis lalu melontarkan kritik pedas. Apa yang kamu makan itu makanan penuh minyak seperti ini? Pantas saja tubuhmu selalu tercium aroma kemiskinan. Kata-katanya yang tajam seperti jarum tak terlihat yang menusuk langsung ke harga diriku yang rapuh. Aku sengaja mengabaikannya dan menelan nasi besar-besar. Mengunyahnya cepat-cepat. Aku hanya berharap waktu berlalu cepat agar makan siang yang penuh tekanan berat ini segera berakhir. Namun, dia bertekad tidak akan melepaskanku begitu saja. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan. Mendorong porsi makan siangnya yang mahal ke tepi meja di dekatku. Dia menggunakan sumpitnya yang anggun untuk mengambil sepotong iga asam manis besar. Yang berminyak lalu menjatuhkannya tepat di tengah mangkuk nasiku. Dia melipat tangan di dada. Memerintah. Kamu habiskan. Aku tiba-tiba tidak suka masakan ini lagi. Tindakannya yang kasar itu segera mengembalikan ingatan masa lalu. Aku teringat hari ketika dia memaksaku untuk menghabiskan seluruh sebungkus besar ketan yang dibungkus daun pisang. Hanya karena dia menganggap ketan itu terlalu manis. Penghinaan itu sekali lagi terulang. Hidup dan nyata. Persis seperti 10 tahun yang lalu. Aku memegang sumpit di tanganku. Jari-jariku tiba-tiba gemetar karena marah. Aku benar-benar ingin menumpahkan mangkuk nasi ini ke karpet. Ingin dengan gagah berani berdiri. Berbalik dan pergi. Tanpa menoleh ke belakang. Tapi tatapan matanya yang tajam seperti listrik langsung menancapkanku. Menahanku erat-erat di kursi. Aku tahu betul watak wanita ini. Jika aku berani menentangnya, dia pasti akan memiliki 1000 cara lain yang lebih licik untuk menekan dan menyulitkanku sampai aku menyerah. Aku menggertakkan gigi. Perlahan mengambil potongan iga besar itu dan memasukkannya ke mulut. Mengunyahnya dengan susah payah seperti mengunyah rumput. Rasa iga asam manis yang diolah dengan cermat yang biasanya lezat. Kini masuk ke mulutku dengan rasa pahit yang tak terlukiskan. Aku menelan daging itu dengan susah payah ke dalam perutku. Disertai dengan segala macam rasa sakit hati dan malu, yang tak terhingga. Sejak saat itu, setiap makan siang di kantor berubah menjadi pertarungan psikologis yang sangat tegang. Aku selalu harus berhati-hati dengan setiap ucapan. Setiap gerakan terkecil. Hanya takut tidak sengaja membuat bos wanita yang sulit ini marah. Makanan mewah dan mahal yang dia bagikan tiba-tiba menjadi beban bagi perutku.
Pada saat-saat seperti itu, aku sangat merindukan perasaan duduk di bawah terpal pinggir jalan. Makan sepiring nasi ayam bakar 15.000 rupiah yang mengepulkan asap. Dengan santai tertawa dan bercanda dengan teman-teman buruh miskin. Kekayaan dan kekuasaan Tiara yang dipamerkan sama sekali tidak membuatku kagum. Malah membuatku semakin membenci karakternya. Aku mulai menghitung hari dan jam berlalu dengan lambat. Berharap cepat mengumpulkan cukup uang untuk mengajukan surat pengunduran diri dan selamanya keluar dari suasana mencekik yang bernama Tiara Putri ini. Sekitar 2 bulan setelah aku menjabat sebagai asisten, perusahaan memutuskan untuk memperluas investasi dalam proyek resor ekowisata berskala besar di Pulau Lombok. Direktur proyek melaporkan bahwa kemajuan pembebasan lahan menghadapi beberapa masalah kecil. Sehingga Tiara memutuskan untuk terbang sendiri ke pulau itu untuk langsung meninjau situasi di lapangan. Dan tentu saja, dengan jabatan asisten khusus yang selalu harus berada di samping CEO. Namaku secara otomatis masuk dalam daftar penerbangan ke Lombok kali ini. Saat menerima pemberitahuan, aku dengan polos berpikir bahwa perjalanan dinas ke Pulau Lombok akan menjadi kesempatan langka bagiku untuk menghirup sedikit udara laut. Sementara waktu keluar dari 4 dinding kaca yang pengap di lantai 30, namun kenyataan membuktikan kepadaku bahwa aku terlalu banyak berkhayal. Perjalanan dinas ini sebenarnya hanyalah peningkatan tingkat kerja keras yang Tiara berikan kepadaku. Mengubahku dari seorang karyawan kantoran menjadi seorang pelari profesional yang tidak lebih dari seorang kuli panggul. Tepat di Bandara Internasional Lombok. Sementara Tiara mengenakan gaun sutra rancangan tipis. Memakai topi lebar. Kacamata hitam bermerek. Berjalan anggun seperti model. Aku harus berlari di belakangnya dengan tergesa-gesa. Kedua tanganku dengan susah payah membawa koper besar berisi semua pakaian bos. Di pundakku tergantung tas punggung berisi laptop dan tumpukan dokumen proyek yang berat. Sesampainya di Lombok, panas terik dan lembab dari wilayah pantai tropis langsung menerpa wajahku begitu keluar dari terminal. Kami langsung bergerak dari bandara ke area proyek menggunakan mobil baru yang disediakan oleh mitra. Area survei adalah lahan kosong yang sangat luas. Baru saja diguyur hujan deras semalam sehingga jalanan tanah merah menjadi sangat becek dan licin. Lumpur lengket menempel di sol sepatuku, membuat setiap langkahku terasa berat seperti diikat beban. Tiara mengangkat tinggi-tinggi celana sutranya, mengenakan sepatu bot karet yang diberikan oleh pengelola proyek. Dia berjalan dengan tenang ke depan untuk memeriksa denah bersama para insinyur. Aku berkeringat deras. Tanganku memegang tas kerja berisi laptop. Kakiku goyah mengikuti di belakang. Sinar matahari yang terik langsung menyinari kepalaku, membuat kemejaku basah kuyup oleh keringat dan menempel di punggung. Dalam sekejap kehilangan konsentrasi. Ujung sepatu kerjaku menginjak genangan lumpur yang dalam. Pusat gravitasi tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku tergelincir dan terjatuh ke depan. Secara refleks, aku segera mengayunkan kedua tangan. Memeluk erat tas kerja berisi laptop mahal Tiara ke dadaku untuk melindunginya. Meskipun seluruh tubuhku membentur keras ke genangan lumpur merah, pakaian rapihku langsung kotor oleh lumpur. Siku-sikuku tergores dan berdarah. Mendengar suara benturan keras di belakangnya, Tiara langsung menoleh. Saat itu, aku sedang berjuang menopang tangan, berusaha bangkit dari genangan lumpur yang becek. Dengan penampilan yang sangat kotor dan menyedihkan, aku dengan ragu-ragu mengangkat mata, bersiap menerima omelan keras dari bos karena kecerobohanku. Namun, bertolak belakang dengan dugaanku. Tiara tidak bersuara. Di balik kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya, aku samar-samar menangkap tatapan matanya yang terpaku pada sikuku yang berdarah. Tatapan mata yang biasanya dingin dan tajam itu, dalam sekejap tanpa sengaja, memancarkan kilatan kekhawatiran yang sangat aneh. Bibirnya terkatup rapat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kemudian sengaja ditelan kembali. Dengan sangat cepat, Tiara memalingkan wajahnya ke arah lain.
menyembunyikan emosi yang baru saja muncul. Dia berkata dengan suara dingin kepada manajer proyek yang berdiri di sampingnya. Suruh seseorang mengantarnya ke area cuci tangan. Kotor seperti ini. Bagaimana bisa mengikutiku mencatat laporan? Aku dengan lesu mengikuti manajer. Dalam hati muncul perasaan yang sangat aneh. Apa sebenarnya arti tatapan khawatir yang sekilas itu? Atau hanya karena aku mabuk kepayang sehingga berhalusinasi? Malam itu, setelah seharian bergumul lelah di lokasi proyek, Tiara memiliki jadwal makan malam dan penandatanganan kontrak konstruksi dengan perusahaan mitra di restoran seafood paling mewah yang terletak dekat pelabuhan. Mitra kali ini adalah perusahaan konstruksi yang berpengaruh di daerah tersebut. Perwakilan dari pihak mereka adalah seorang wakil direktur berusia sekitar 50-an. Bertubuh gemuk. Wajahnya berminyak. Selalu merah padam karena pengaruh alkohol. Dia terkenal di kalangan bisnis sebagai orang yang sombong, mengandalkan kekuasaan dan jabatan. Dan terutama sangat suka menunjukkan wibawanya di meja makan. Pesta baru dimulai 15 menit. Wakil direktur itu sudah menjentikan jari memanggil pelayan untuk membawa 3 botol minuman keras impor mahal. Dia sendiri menuangkan minuman keras itu ke 3 gelas besar. Mendorong 1 gelas ke arah Tiara. 1 gelas ke arahnya. Lalu tertawa terbahak-bahak dengan suara serak yang sulit didengar. Dia menepuk dadanya. Menyatakan, berbisnis dengan perusahaan kami harus mengikuti aturan meja makan. Hari ini, jika Direktur Tiara tidak menghabiskan 3 gelas penuh minuman keras ini, maka kontrak konstruksi dianggap belum pernah dibicarakan. Tiara mengerutkan kening. Ekspresi ketidaknyamanan terlihat jelas tanpa disembunyikan. Dia memang sangat membenci gaya komunikasi yang memaksa di meja makan seperti ini. Kondisi kesehatannya juga tidak memungkinkan untuk minum banyak alkohol. Namun kontrak senilai 50 miliar rupiah ini memiliki sifat strategis yang sangat penting bagi perusahaan. Tidak bisa begitu saja dibatalkan. Tiara mengulurkan tangan hendak meraih gelas minuman keras. Namun aku lebih cepat 1 langkah. Dengan refleks yang berasal dari tanggung jawab seorang asisten. Aku dengan berani melangkah maju, menghalangi antara Tiara dan wakil direktur itu. Aku mengulurkan tangan, menggenggam erat gelas minuman keras yang penuh. Tersenyum basa-basi yang canggung lalu berkata dengan lantang, "Maaf, Pak? Direktur utama, kami hari ini sedang kurang sehat. Jika Bapak tidak keberatan, saya sebagai karyawan mohon izin untuk menggantikan direktur minum 3 gelas minuman keras ini untuk menunjukkan itikat baik kerjasama dari perusahaan." Wakil direktur itu mendengar. Lalu menyipitkan matanya yang kecil menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang sangat mencurigakan dan meremehkan. Dia mendengus dingin. Lalu dengan kasar mencibir. "Orang sepertimu hanya seorang pesuruh yang mengikuti bos. Apa hakmu untuk minum dengan saya? Kamu pikir minuman keras impor ini murah seperti minuman kaki 5 yang biasa kamu minum?" Kata-kata sinis dan pahitnya seperti menyentuh harga diriku yang paling dalam di hadapan begitu banyak orang di ruangan pesta itu. Aku merasa sangat terhina. Tetapi aku tahu aku tidak boleh marah dan merusak urusan bisnis perusahaan. Aku menggertakkan gigi. Tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Langsung menenggak habis segelas minuman keras berkadar alkohol tinggi itu ke tenggorokanku. Cairan itu meluncur cepat ke kerongkongan. Terasa panas membakar seperti api di seluruh organ dalamku. Aku mengerutkan wajah. Berusaha menahan rasa perih di perut yang meluap-luap. Setelah minum gelas pertama, aku tidak berhenti, tetapi terus menuangkan gelas kedua. Lalu, gelas ketiga. Aku berusaha meminumnya sampai bersih di bawah tatapan terkejut orang-orang yang duduk di meja yang sama. Alkohol meresap ke dalam darah dengan sangat cepat. Wajahku mulai pucat. Kepalaku berputar-putar dan goyah. Langkah kakiku tidak lagi stabil. Namun aku tetap berusaha berpegangan erat pada tepi meja untuk menjaga keseimbangan. Menahan tawa ejekan dari pria gemuk itu. Menyaksikan aku berjuang meminum habis gelas-gelas minuman keras yang pedas hingga wajahku pucat pasi.
Seluruh tubuhku goyah. Nyaris jatuh ke lantai. Wajah dingin Tiara tiba-tiba menjadi gelap. Suasana di sekitarnya langsung menurun hingga -derajat. Memancarkan aura dingin yang menakutkan. Membuat orang-orang yang jeli di ruangan itu sedikit bergidik. Wakil direktur itu masih belum menyadari ketegangan yang mendekat. Dia terus tertawa menjijikkan. Mengambil botol minuman keras. Berniat menuangkan lagi ke gelasku untuk memaksaku minum lagi demi memuaskan kesombongannya. Dia mensibir. Toleransi alkohol asisten ini lumayan juga, tapi masih belum cukup kuat. Harus minum beberapa gelas lagi baru saya senang. Tepat saat itu, Tiara meledak dalam kemarahan yang tertahan. Dia tiba-tiba berdiri dari kursi empuk. Tangannya yang ramping membanting keras ke meja kaca tempret. Menciptakan suara nyaring yang menggema di seluruh ruangan yang tertutup rapat. Semua orang terkejut. Terdiam tidak berani bersuara. Tanpa memberi kesempatan siapapun bereaksi. Tiara mengayunkan tangan. Menjatuhkan gelas red wine hingga pecah berserakan di lantai. Tatapan matanya yang tajam menembus langsung ke wajah pria itu. Cara kerja yang memaksa di meja minum tidak mencerminkan kemampuan konstruksi. Perusahaan Jaya Abadi membutuhkan mitra yang profesional. Bukan orang yang meminjam alkohol untuk menginjak-injak karyawan saya. Negosiasi berakhir di sini. Kami akan meninjau kembali kontrak ini sampai perusahaan Anda mengirimkan perwakilan yang menghormati mitra. Pernyataan tegasnya seperti sambaran petir di tengah pesta. Membuat semua karyawan mitra pucat ketakutan. Tanpa menghiraukan reaksi panik orang-orang itu. Tiara meraih erat lenganku yang terkulai. Menarikku dengan kuat. Keluar dari ruangan yang pengap berbau alkohol. Tangannya sangat dingin. Tetapi genggamannya sangat tegas dan kuat. Aku terhuyung-huyung mengikutinya hingga ke tempat parkir. Dalam benakku yang pusing karena pengaruh alkohol. Tiba-tiba muncul pikiran yang kacau. Wanita yang selalu mencari cara menyulitkanku setiap hari. Mengapa hari ini dia bersedia membatalkan kontrak senilai puluhan miliar rupiah hanya untuk melindungi harga diri seorang karyawan bawahan sepertiku? Kontradiksi dalam tindakannya membuat hatiku mulai berdebar-debar dengan kebingungan yang luar biasa. Setelah perjalanan dinas yang penuh badai di Lombok, kami terbang kembali ke Jakarta pada larut malam. Hujan deras awal musim. Kemarau mengguyur kota hingga jalanan tergenang air. Efek samping dari 3 gelas minuman keras berkadar alkohol tinggi. Ditambah harus menerjang hujan dari bandara menuju taksi. Membuat tubuhku benar-benar tumbang. Aku mulai demam tinggi. Kepalaku pusing seperti dipukuli. Perutku terus-menerus kram karena mual. Ketika taksi berhenti di gang sempit yang penuh air kotor menuju rumah kosku yang kumuh di Jakarta Selatan, aku hampir tidak punya tenaga lagi untuk berjalan sendiri. Melihatku terhuyung-huyung hampir jatuh. Tiara tanpa ragu menyuruh sopir menunggu di ujung gang. Sementara dia menyingsingkan celananya. Langsung melangkah ke genangan air hitam. Dia membimbingku langkah demi langkah dengan susah payah hingga ke pintu kamar kos. Budi, teman sekamarku, hari ini pergi bekerja shift malam, dan tidak ada di rumah. Tiara membaringkanku di kasur tipis dan keras. Aku menutup mata dengan lelah. Tenggelam dalam kebingungan yang melelahkan. Dalam demam tinggi yang membara. Aku merasa tenggorokanku kering kerontang. Terbakar. Dan pecah-pecah. Aku samar-samar terus-menerus mual karena asam lambung yang melilit. Dalam keadaan setengah sadar yang tidak jelas. Aku samar-samar melihat sosok wanita ramping mengenakan pakaian mahal sedang sibuk mondar-mandir di kamar kosku yang sempit. Tidak lebih dari 15 meter persegi. Sosok itu dengan hati-hati membuat segelas air jeruk hangat dan menyuapiku. Sedikit demi sedikit. Setelah itu, aku merasakan sebuah handuk lembut yang dibasahi air hangat dengan lembut menyeka butiran keringat yang membasahi dahiku. Membersihkan noda yang menempel di leherku. Aroma parfum kayu cedar yang mewah dan akrab tercium di ujung hidungku. Membuatku merasa sangat tenang. Dalam cahaya redup lampu tidur merah, aku seolah melihat sepasang mata menatapku. Memendam kesedihan yang tak terlukiskan.
Aku berusaha mengulurkan tangan. Ingin menyentuh wajah itu. Namun rasa kantuk yang berat dengan cepat menarikku masuk ke dalam tidur tak sadar. Pagi berikutnya, aku terbangun terkejut saat sinar matahari yang menyengat menembus celah jendela kaca. Sakit kepala sudah jauh berkurang. Tubuh pun terasa lebih ringan. Aku duduk tegak, menatap sekeliling ruangan yang sepi. Tidak ada siapapun. Semua barang di ruangan tertata rapi. Area yang berantakan tadi malam sudah dibersihkan. Tidak ada bekas. Di meja, lipat plastik kecil di samping tempat tidur. Aku melihat sebuah mangkuk porselen tertutup piring. Di dalamnya ada bubur ayam cincang hangat yang ditaburi daun bawang. Harum semerbak. Di samping mangkuk bubur, tergeletak rapi, satu strip obat pereda mabuk impor dan segelas air bening. Aku termangu. Mengulurkan tangan menyentuh tepi mangkuk bubur. Masih terasa hangat. Mungkinkah semua yang kurasakan dalam demam tadi malam itu benar? Mungkinkah bos wanita yang angkuh dan tegas itu benar-benar tinggal di kamar kos kumuh ini? Begadang semalaman untuk merawat sendiri seorang karyawan yang sakit, pikiran itu baru saja terlintas di benakku. Langsung aku menggelengkan kepala untuk mengusirnya. Pasti Budi pulang pagi ini lalu membelikan bubur untukku. Mana mungkin Tiara merendahkan diri melakukan hal-hal merepotkan ini. Aku berusaha menghibur diri. Namun aroma parfum kayu cedar yang samar-samar tertinggal di bantal adalah bukti paling jelas yang menghancurkan semua penolakanku. Insiden Tiara yang marah, menuangkan minuman keras, dan membatalkan kontrak di Lombok untuk melindungi seorang asisten bawahan dengan cepat menyebar ke kantor pusat perusahaan dengan kecepatan kilat. Seperti api yang dilemparkan ke padang rumput kering. Lingkungan kantor memang selalu menjadi lahan subur bagi gosip-gosip jahat untuk berkembang biak. Hanya dalam beberapa hari singkat. Di seluruh grup chat, internal karyawan dari berbagai departemen, semua orang berbisik-bisik membicarakan hubungan yang tidak jelas antara bos wanita lajang yang berkuasa dan asisten muda dari keluarga biasa itu. Berjalan di koridor atau masuk ke lift. Aku selalu harus menahan tatapan mata yang menunjuk-nunjuk secara diam-diam. Bisikan-bisikan terdengar di belakangku. Orang-orang dengan kejam memberiku berbagai julukan yang tidak enak didengar. Ada yang menyebutku oportunis yang memanfaatkan bos wanita yang lebih tua. Ada juga yang menyebutku pria yang nebeng bos untuk berharap mendapatkan promosi dan mengubah hidup. Nggak kerja kok minta makan. Sebagai seorang pria yang memiliki harga diri sangat tinggi. Gosip-gosip tak berdasar ini seperti beban tak terlihat yang menghancurkan kehormatanku. Setiap langkah di perusahaan kini memberiku perasaan berat. Tidak nyaman. Dan sesak yang tak tertahankan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengurung diri di kamar kos. Menyalakan komputer. Lalu mengetik surat pengunduran diri yang panjang. Aku menyatakan dengan jelas keinginan untuk mengakhiri kontrak kerja lebih awal karena merasa tidak lagi cocok dengan budaya perusahaan. Pagi berikutnya, aku membawa surat pengunduran diri yang sudah dicetak rapi dan terselip hati-hati di dalam map. Lalu masuk ke ruang kerja Tiara. Aku meletakkan surat itu di meja kaca di depannya. Dengan suara tegas dan yakin, tanpa sedikit pun keraguan. Saya ingin mengajukan surat pengunduran diri. Mohon direktur mempertimbangkan dan menyetujui agar saya bisa berhenti bekerja mulai minggu depan. Tiara menghentikan ketikan keyboardnya. Perlahan mengangkat kepala menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks. Dia mengulurkan tangan mengambil surat pengunduran diri. Membaca sekilas kalimat-kalimat yang baru saja kutulis. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Membentuk senyum dingin. Yang akrab. Tiba-tiba, tindakan selanjutnya membuatnya aku benar-benar terkejut. Tanpa berkata-kata, kedua tangannya yang ramping merobek surat pengunduran diri itu menjadi dua bagian. Lalu terus merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Dia mengibaskan tangannya. Potongan-potongan kertas itu berjatuhan di atas meja. Suaranya menjadi tajam. Disertai ancaman yang menusuk. Kamu pikir perusahaan ini seperti pasar? Bisa datang sesuka hati. Bisa pergi sesuka hati kamu harus.
Ingat baik-baik. Kontrak kerja yang kamu tanda tangani dengan perusahaan ini memiliki masa berlaku 3 tahun. Jika kamu keluar dari pintu ini sekarang, kamu akan kehilangan seluruh gaji bulanan dan tidak akan mendapatkan surat pengalaman kerja. Yang lebih penting, siapa yang akan menanggung hutang keluarga di kampungmu? Bertindaklah seperti pria dewasa. Jangan biarkan sedikit harga diri pribadi menghancurkan karirmu. Kata-katanya seperti guyuran air dingin yang menampar langsung harga diriku yang terakhir. Aku berdiri terpaku di tempat. Kedua tanganku terkepal erat. Kesal hingga menggigit bibir. Tetapi hanya bisa pasrah, tidak bisa menentangnya. Ikatan finansial telah sepenuhnya mengikat kakiku. Memaksaku untuk terus menggertakkan gigi dan bertahan di tempat yang mencekik ini. Penuh dengan tatapan sinis dan omongan. Setelah insiden pengajuan surat pengunduran diri yang tidak berhasil, sikap Tiara terhadapku sepertinya menjadi semakin dingin dan keras berlipat ganda. Dia mulai memberiku pekerjaan remeh-temeh yang bersifat menguras tenaga fisik. Sore Jumat minggu itu, Tiara ada rapat mendadak sehingga menelepon dan memberiku kode rahasia. Memintaku masuk ke ruang kerjanya. Membuka laci brankas pribadi untuk mengambil setumpuk dokumen rahasia. Saat sedang terburu-buru mencari karena terhalang tumpukan berkas tebal, aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan rapi di dasar laci ke lantai. Tutupnya terbuka membuat semua isinya berserakan. Itu bukan stempel atau kontrak penting, melainkan seperti barang-barang kenangan pribadi yang pudar dimakan waktu dari masa sekolah Tiara. Buku-buku pelajaran kelas 2 SMA yang sudah menguning. Beberapa pulpen tua. Dan beberapa boneka beruang kecil yang berserakan di lantai berdebu. Aku menghela napas. Berjongkok mengumpulkan satu persatu barang-barang itu ke dalam kotak. Tiba-tiba mataku terpaku pada sebuah buku catatan kecil bercover merah muda pastel. Sangat khas gaya siswi-siswi yang suka berhayal di masa itu. Buku itu terbuka di tengah karena benturan keras. Sesuatu yang tipis jatuh keluar. Tergeletak di lantai. Aku mengulurkan tangan mengambilnya untuk melihat. Dan ternyata itu adalah kelopak bunga flamboyan yang sudah dikeringkan dengan hati-hati. Warna merah cerah dulu. Kini telah berubah menjadi coklat tua. Pudar. Dimakan waktu. Rasa ingin tahu bangkit dengan kuat. Aku tidak bisa menahan diri untuk membuka halaman-halaman di dalam buku catatan bercover merah muda itu. Yang pertama kali kulihat adalah tulisan tangan yang rapi dan bulat. Ditulis dengan tinta ungu khas masa sekolah. Baris pertama di halaman itu mencatat tanggal yang sama dengan tahun aku kelas 1 SMA. Isinya hanya satu kalimat. Hari ini Raka tidak sarapan lagi. Bodoh sekali orang ini. Detak jantungku tiba-tiba melonjak. Aku buru-buru membalik ke halaman berikutnya. Jantungku serasa diremas saat melihat sebuah foto kecil seukuran korek api yang ditempel hati-hati di sudut halaman. Foto itu diam-diam mengambil gambar seorang siswa dengan tubuh kurus kering, mengenakan kemeja seragam yang terlalu besar. Sedang tertidur pulas di atas meja belajar yang penuh goresan. Siswa dalam foto itu tak lain adalah aku 10 tahun yang lalu. Di bawah foto itu ada tulisan buku harian yang belum selesai. Menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran yang luar biasa. Raka dihentikan dan dirundung oleh sekelompok pemuda nakal di gang atas. Apa yang harus kulakukan untuk melindunginya? Aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuhnya. Setelah membaca baris ini, kedua tanganku mulai gemetar hebat. Pikiranku berputar-putar seperti benang kusut tanpa jalan keluar. Apa arti sebenarnya dari buku catatan ini? Mengapa seorang putri bangsawan yang angkuh, yang selalu menganggapku sebagai duri dalam mata untuk menyulitkan, diam-diam menyimpan fotoku di buku catatan pribadinya? Kata-kata sedih dan khawatir dalam buku harian ini sama sekali bertolak belakang dengan tindakan perundungan tanpa perasaan yang dia timpakan padaku selama 3 tahun SMA. Mungkinkah ini adalah lelucon kejam baru yang dia buat untuk mengejekku? Atau ada kebenaran lain yang tersembunyi di balik sikap dinginnya yang belum pernah aku pahami memegang buku catatan tua di tangan? Aku tenggelam dalam kebingungan yang luar biasa.
Rasanya seperti pemahaman kokohku tentang masa lalu perlahan hancur berkeping-keping. Kebingungan tentang buku catatan bercover pink itu belum sempat mereda. Ketika perusahaan memasuki periode paling tegang dalam setahun, CEO Tiara secara resmi mengumumkan dimulainya kampanye tender untuk proyek kota di tepi sungai. Ini adalah mega proyek dengan skala investasi lebih dari 500 miliar rupiah yang memiliki sifat penting untuk menentukan posisi perusahaan di pasar properti di seluruh Indonesia bagian barat. Seluruh perusahaan beralih ke mode tempur tingkat tinggi. Departemen-departemen berpacu dengan waktu. Lembur terus-menerus tanpa memandang siang atau malam. Yang membuat semua orang, termasuk aku, terkejut adalah keputusan Tiara untuk menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab, analisis data pasar dan penyusunan laporan kelayakan finansial kepada seorang asisten biasa sepertiku. Keputusan berani dari CEO ini segera menuai penolakan terselubung dari banyak kepala departemen yang bertemen. Namun Tiara menggunakan kekuasaan absolutnya untuk membungkam semua bisikan. Dia menatapku langsung. Menyerahkan tumpukan berkas tebal dengan sikap serius yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak menerima tugas, aku hampir makan dan tidur di kantor. Setiap hari aku bekerja tanpa henti 16 jam di depan layar komputer. Menghadapi ribuan angka kompleks, grafik fluktuasi harga tanah, dan algoritma perhitungan tingkat pengembalian modal yang memusingkan. Suasana di ruang kerja di lantai 30 selalu kental dengan ketegangan. Tiara menjadi keras dan menuntut kesempurnaan hingga ekstrem. Kami berdua sering terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit seputar pilihan desain. Ada malam-malam, suara benturan meja tanda protes menggema nyaring di ruangan yang sunyi. Aku bersikeras mempertahankan pendapat, meningkatkan luas taman hijau untuk menciptakan nilai hidup yang sebenarnya bagi penghuni. Sementara Tiara secara pragmatis menghitung setiap meter persegi lahan komersial untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Kami berdiri berhadapan di seberang meja kerja yang besar. Tatapan mata kami tidak ada yang mau menyerah. Tiara melipat tangan di dada. Suaranya yang tegas membantah setiap argumenku. Kamu sedang berbisnis atau beramal? Raka, jika tingkat keuntungan tidak mencapai 20%. Dewan direksi akan langsung menolak proyek ini. Berapa banyak kerja keras kita akan sia-sia. Aku pun tidak mau kalah. Dengan suara lantang membalas dengan semua semangat sebagai seorang profesional. Tapi, Bu, sebuah kota yang kekurangan ruang hijau akan cepat menjadi blok beton yang mencekik di masa depan. Kita harus membangun brand berdasarkan nilai-nilai berkelanjutan. Bukan bisnis jangka pendek. Pertarungan tanpa kompromi dalam hal profesional terus berlanjut dari hari ke hari. Setiap kali aku menyerahkan draft, dia dengan dingin menggunakan pulpen merah untuk mencoret banyak kesalahan. Lalu melemparkannya kembali. Memaksaku untuk mengulang dari awal. Tekanan besar ditambah dengan kekerasan hati Tiara menguras fisik dan mentalku. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku perlahan menyadari bahwa dia tidak menggunakan emosi untuk menindasku. Setiap kritikannya, meskipun sangat teliti dan keras, selalu tepat mengenai kelemahan-kelemahan yang sangat serius dalam rencana keuanganku. Dia secara langsung memaksaku untuk mengerahkan otakku hingga batas maksimal. Mengasah kemampuan analisaku melalui setiap angka. Meskipun sangat lelah, aku harus mengakui ketajaman dan visi bisnis wanita ini yang luar biasa. Hanya tersisa 3 hari lagi sebelum batas waktu pengajuan proposal tender. Dewan direksi membutuhkan tambahan segera. Berupa denah tata letak detail dengan skala 1/500 yang telah distempel oleh Dinas Tata Ruang Kota. Di tengah terik siang, Tiara memintaku segera mengendarai motor ke kantor instansi pemerintah untuk mengambil dokumen tersebut dan membawanya kembali. Namun, cuaca di Jakarta musim ini tidak jauh berbeda dengan watak seseorang yang berubah-ubah. Saat aku baru saja membawa gulungan denah keluar dari gerbang Dinas Tata Ruang, awan hitam tiba-tiba berkumpul, menutupi seluruh langit. Hujan badai musim kemarau turun dengan deras, memutihkan langit dan bumi. Aku buru-buru mencari dan membeli beberapa kantong plastik besar. Membungkus gulungan denah itu,
3-4 lapis dengan rapat. Lalu menyimpannya jauh di dalam jas hujan plastik tipis. Perjalanan kembali ke perusahaan benar-benar sangat sulit. Jalan Sudirman tergenang air keruh yang dalam karena sistem drainase tidak mampu mengalirkan air dengan cepat. Moto. Tuaku kemasukan air di knalpot. Mesinnya mati. Berdiri diam di tengah genangan air yang menggenang. Aku terpaksa menerjang air dingin yang setinggi lutut. Berjalan kaki dengan susah payah mendorong motor selangkah demi selangkah melewati jalan yang tergenang sepanjang 1 kilometer. Kedua tanganku selalu memegang erat di depan dada untuk melindungi dokumen penting agar tidak basah oleh air hujan. Ketika aku tiba di lobi perusahaan, seluruh tubuhku basah kuyup. Pakaianku penuh lumpur kotor. Bibirku pucat karena kedinginan terlalu lama. Aku memeluk gulungan denah dan langsung berlari ke lantai 30. Begitu masuk ke ruang kerja, hembusan angin dingin dari sistem AC sentral langsung menerpa tubuhku. Membuatku menggigil. Gigi-gigiku bergemeletuk. Tiara yang sedang melihat dokumen mengangkat kepalanya dan melihat penampilanku yang menyedihkan. Dia langsung mengerutkan kening. Berdiri tegak dari kursi. Dia berlari mendekat. Merebut gulungan denah dari tanganku. Dengan hati-hati memeriksa apakah ada sedikit pun yang basah. Melihat dokumen masih kering dan utuh. Dia baru menghela napas lega. Namun segera raut wajahnya kembali tegas. Lalu memarahiku dengan deras. Kamu bodoh ya, hujan deras dan jalanan banjir seperti itu. Kenapa tidak tahu meninggalkan motor di sana dan memanggil taksi untuk membawa dokumen? Kamu sayang beberapa receh atau ingin berakting susah di depanku, meskipun dimarahi. Aku tidak punya tenaga lagi untuk bereaksi. Kepalaku sakit. Di depan mataku segala sesuatu mulai berputar-putar dan kabur. Aku terhuyung-huyung mundur selangkah, nyaris pingsan ke lantai. Melihatku goyah, Tiara berhenti memarahi. Dia buru-buru melangkah cepat ke pintu kantor. Menekan tombol kunci elektronik. Menghasilkan suara klik yang tajam. Menghalangi pandangan dari luar. Setelah itu, dia pergi ke lemari pribadinya. Mengambil handuk tebal dan lembut. Melemparkannya ke tubuhku. Memerintah dengan nada yang tidak memungkinkan penolakan. Masuk segera ke kamar mandi di dalam. Bersihkan lumpur itu. Di lemari ada baju ganti. Setelah selesai, keluar dan berbaring di sofa panjang itu untukku. Jangan mengotori karpetku. Aku menurut dengan patuh. Meringkuk dalam handuk hangat di sofa mahal itu. Beberapa saat kemudian, Tiara membawa segelas air panas berisi obat flu dengan aroma lemon serai yang kuat. Dia memberikannya kepadaku dengan wajah yang masih dingin dan kaku. Minum habis lalu pejamkan mata dan istirahat sebentar. Aku tidak mau besok media memberitakan. Asisten CEO Jaya Abadi tumbang karena kelelahan kerja. Aku memegang gelas air hangat itu di telapak tanganku. Diam-diam melirik wajahnya. Di balik kata-kata kasar dan sikap dinginnya, aku merasakan perhatian dan perlindungan yang sangat aneh. Kontradiksi antara sikap tegas dan tindakan perawatan yang penuh perhatian itu semakin membuat pikiranku kacau. Tidak bisa dijelaskan. Hanya tersisa 1 hari lagi sebelum momen penyerahan berkas tender yang menentukan. Jam digital di dinding ruang kerja sudah menunjukkan pukul 02.00 pagi. Seluruh lantai gedung pencakar langit telah tenggelam dalam kegelapan yang sunyi. Semua karyawan sudah pulang sejak lama. Hanya ruang kerja CEO di lantai 30 yang masih menyala lampu putih dingin. Aku duduk menatap layar komputer selama 18 jam tanpa henti. Kedua, mataku lelah seperti digantung. Pembuluh darah di kelopak mataku berat seperti diikat timah. Bahuku sangat pegal. Punggungku kaku dan sakit karena duduk dalam satu posisi terlalu lama. Aku sedang berusaha menyempurnakan model perhitungan arus kas untuk proyek setelah Tiara menemukan kesalahan dalam versi yang diserahkan sore hari. Ini sudah revisi ke-10 yang kulakukan dalam 2 hari terakhir. Setelah memeriksa dengan cermat setiap angka di lembar kerja untuk terakhir kalinya, aku memilih perintah cetak. Lalu dengan hati-hati menutup tumpukan berkas itu.
Aku membawa setumpuk dokumen yang masih hangat dari mesin cetak. Melangkah dengan berat. Berjalan menuju meja kerja Tiara. Dia masih mengenakan setelan kantor yang rapi. Menopang dagu sambil memeriksa denah arsitektur. Aku meletakkan rencana keuangan yang sudah selesai di meja kaca. Berusaha berbicara dengan jelas. Maaf, Bu. Saya sudah menyesuaikan tingkat diskonto dan menghitung ulang seluruh arus kas proyek sesuai dengan permintaan terbaru Anda. Tingkat risiko sudah ditekan seminimal mungkin. Mohon Anda memeriksanya. Tiara tidak terburu-buru menjawab. Dia mengambil tumpukan dokumen itu. Membolak-balik setiap halaman dengan sangat cepat. Matanya menyapu angka-angka dengan hampa. Suasana di ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku yang berdebar kencang di dadaku karena gugup dan lelah. Setelah tepat 2 menit meninjau, dia mengayunkan tangan. Menjatuhkan tumpukan dokumen itu dengan keras ke meja kaca tempered. Menciptakan suara yang memilukan. Dia mengangkat matanya menatapku. Wajahnya dingin tanpa sedikit pun emosi. Suaranya datar terdengar seperti mesin yang sudah diprogram. Data arus kas untuk bagian penggalangan dana ini masih belum cukup aman untuk meyakinkan Dewan Direksi. Metode ini tidak layak. Ulangi dari awal untukku. 4 kata. Ulangi dari awal bergema di telingaku. Persis seperti sambaran petir di tengah malam yang sunyi. Saraf ketegangan di otakku terasa tertarik hingga melampaui batas toleransi. Berapa banyak kerja keras. Begadang semalaman. Menguras keringat dan pikiran. Hanya dibalas dengan tatapan acuh tak acuh selama 2 menit dan penolakan yang kejam dan dingin. Aku terdiam kaku di tempat. Napasku terengah-engah. Kedua gigiku terkatup rapat hingga otot rahangku pegal. Perasaan terhina meluap-luap lebih kuat dari sebelumnya. Di matanya, usahaku seolah tidak memiliki nilai inti sedikit pun. Aku selamanya hanya akan menjadi karyawan rendahan baginya untuk memuaskan kebiasaan dinginnya seperti di masa SMA. Api yang membara selama 10 tahun terakhir. Akhirnya menemukan waktu untuk meledak dengan dahsyat. Kemarahan meletus di dalam diriku seperti gunung berapi yang menyemburkan lava. Menyapu semua akal sehat dan kesabaran terakhir seorang karyawan. Kedua mataku memerah. Menonjolkan urat-urat merah karena kelelahan. Terlepas dari perbedaan status bos dan karyawan. Terlepas dari suasana agung ruang direktur. Aku mengayunkan kedua tangan membanting keras ke meja, kaca tempret dengan semua kekuatan yang tersisa. Suara nyaring terdengar. Memecah kesunyian malam. Tumpukan dokumen di meja memantul keras lalu berserakan jatuh ke lantai. Aku menerjang ke depan. Berteriak langsung kepada wanita yang duduk di hadapanku. Melampiaskan semua kekesalan yang telah menindas diriku selama 1 dekade. Kenapa harus aku 10 tahun lalu? Kamu menindasku. Mempermalukanku di depan semua orang seperti itu. Masih belum cukup untuk membuatmu senang. Ya sekarang kamu duduk di atas sebagai bos besar. Kamu punya mobil. Rumah mewah. Kamu hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sementara aku hanya seorang pria miskin. Setiap hari berangkat kerja dengan motor tua yang reot. Berjuang mencari nafkah untuk menopang hidup. Kamu melihat aku kesulitan seperti itu. Kamu pasti sangat senang. Kan apa salahku sehingga kamu terus menahanku dan menyulitkanku berkali-kali kamu memaksaku membawakan tasmu. Memaksaku membeli nasi uduk. Memaksaku menyalin hukuman 10 tahun lalu. Sekarang kamu memaksaku melakukan pekerjaan serabutan yang melelahkan ini. Memaksaku merevisi dokumen sampai kelelahan. Sebenarnya kamu ingin aku hidup seperti apa agar kamu berhenti memperhatikanku. Aku berbicara panjang tanpa henti. Suaraku serak karena marah. Dadaku naik turun terengah-engah terus-menerus. Suara lantangku memantul dari dinding kaca yang tak berjiwa. Menciptakan gema. Suasana di ruang kerja menjadi sangat pengap dan tegang. Hanya terdengar suara hujan mulai turun rintik-rintik. Memukul keras kaca kedap suara di luar. Kata-kata yang telah terucap seperti air yang tumpah. Tidak bisa ditarik kembali. Kemarahan berlalu. Aku berdiri terpaku.
Di tempat. Tangan terkulai di samping paha. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan serius. Aku telah menggunakan kemarahan dan kurang berpikir untuk melawan ketua perusahaan yang berkuasa. Berbeda dengan dugaanku tentang teguran yang meluap-luap. Tiara sama sekali tidak membentak balik. Juga tidak mengangkat telepon untuk memanggil keamanan untuk mengeluarkanku seperti kebiasaannya. Dia berdiri kaku di tempat. Bahunya yang kurus tersembunyi di balik jas kantor. Tiba-tiba gemetar tak henti-hentinya. Mata tajamnya yang biasa kini membelalak kaget menatapku. Seolah baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan dan menyakitkan. Badai yang kubuat sendiri baru saja berlalu. Meninggalkan keheningan yang menakutkan. Meliputi seluruh ruang kerja yang luas. Suara hujan badai di luar di bulan Juli kini semakin deras. Mengguyur deras air putih ke kaca tempret raksasa. Menciptakan suara gemuruh yang terus-menerus. Kemarahan yang memuncak tadi dengan cepat surut. Digantikan oleh kekhawatiran yang samar dan rasa penyesalan yang perlahan muncul di dadaku. Aku mundur selangkah. Napasku masih berat dan terengah-engah. Mataku menatap kosong keserpihan dokumen putih yang berserakan di bawah karpet bulu domba mewah. Dalam benakku, aku mulai membayangkan serangkaian skenario tersulit. Keputusan pemecatan segera. Denda pelanggaran kontrak yang sangat besar yang bisa membuatku harus bekerja keras melunasi hutang seumur hidup. Atau tim keamanan gedung akan segera muncul dan memintaku pergi dari sini di tengah malam yang dingin ini. Namun, bertolak belakang dengan semua prediksi dan kekacauan dalam benakku. Tiara tetap berdiri diam dalam posisi aneh. Dia sama sekali tidak menyentuh telepon meja berwarna hitam mengkilap untuk memanggil keamanan. Juga tidak menggunakan kekuasaan seorang ketua untuk melontarkan teguran keras seperti yang biasa dia lakukan setiap kali aku melakukan kesalahan. Di bawah cahaya kuning redup lampu meja kerja. Aku melihat bahunya yang kurus tersembunyi di balik jas kantornya bergetar dengan irama lembut, namun sangat jelas. Kedua tangannya yang ramping yang biasanya memegang pena untuk menandatangani kontrak senilai puluhan miliar rupiah. Kini terkepal erat di samping tubuhnya. Seolah berusaha menahan sesuatu yang sangat besar yang akan meledak. Waktu berlalu sekitar 1 menit. Tetapi, bagiku terasa panjang dan tak berujung seperti 1 abad. Tiba-tiba Tiara mulai bergerak. Dia berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepatu hak tingginya yang runcing mengetuk lantai. Menciptakan suara klak-klak yang kering. Perlahan melangkah menuju pintu kayu jati yang mengarah ke koridor di luar. Aku berdiri terpaku di tempat. Jantungku berdebar kencang hingga ke tenggorokan. Yakin dia ingin pergi sendiri memanggil orang untuk memintaku keluar agar tidak membuat gaduh ruangan berkuasa ini. Tapi ketika mendekati pintu, tindakan selanjutnya membuat semua pikiranku terhenti. Tiara mengulurkan tangan menekan kuat panel kontrol sentuh yang terpasang di dinding. Terdengar suara tek yang tajam dan dingin. Itu adalah suara sistem kunci elektronik. Fitur keamanan khusus. Hanya CEO yang memiliki hak untuk mengaktifkannya untuk mengisolasi seluruh ruangan dari dalam. Tidak berhenti di situ. Dia terus mengulurkan tangan mengambil alat kendali jarak jauh yang diletakkan di rak kayu kecil di samping pintu masuk. Dia menekan tombol merah. Dan seketika itu juga, sistem gorden 2 lapis raksasa dari beludru hitam tebal dari langit-langit perlahan turun, menutupi seluruh dinding kaca transparan. Memisahkan ruang direktur dengan area kerja umum karyawan di luar. Gorden-gorden berat itu perlahan menutup, menghalangi cahaya redup terakhir yang masuk dari koridor luar. Mengubah ruangan yang luas ini menjadi area yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Suara hujan di luar juga terhalang oleh lapisan gorden tebal. Menjadi sangat kecil dan jauh. Kesunyian saat ini semakin mencekik dan menyesakan. Aku panik. Keringat mulai bercucuran, membasahi kedua ketiakku. Mengapa dia mengunci pintu? Mengapa dia menutup gorden? Mungkinkah suara kerasku tadi telah menyentuh harga diri tinggi wanita berkuasa ini? Membuatnya memutuskan untuk menggunakan tindakan paling keras di tempat tersembunyi ini tanpa ingin ada orang lain yang menyaksikan aku menarik napas dalam-dalam.
Menguatkan diri. Menyiapkan mental untuk menghadapi kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari bos wanita yang bernama Tiara Putri. Pintu sudah terkunci rapat. Gorden beludru hitam sudah sepenuhnya tertutup. Ruangan yang luas kini hanya tersisa dua orang yang saling berhadapan dalam suasana yang sangat mencekik. Tiara berdiri membelakangiku selama beberapa detik. Seolah sedang berjuang dengan emosi kacau yang merobek-robek batinnya. Lalu dia berbalik. Saat wajahnya terkena cahaya redup dari lampu meja, aku benar-benar terkejut hingga menjatuhkan semua pertahananku. Lapisan pelindung seorang ketua wanita yang berkuasa. Dingin dan tegas yang biasa terlihat. Hancur berkeping-keping tanpa bekas. Matanya yang tajam yang selalu membuat orang lain gentar. Kini memerah, bengkak, dan dipenuhi air mata. Butiran air. Mata panas bercucuran dari sudut matanya. Membasahi pipi pucatnya. Menghapus make up. Menyeret jejak eyeshadow hitam hingga ke dagunya. Terlihat sangat kuyu. Kesombongan dan sikap dingin yang tak tersentuh yang selalu aku takuti telah lenyap. Digantikan oleh penampilan seorang wanita yang sangat lemah. Terluka. Dan penuh dengan tekanan yang tertahan hingga batas ekstrem. Tiara tidak berdiri diam lagi. Dia melangkah cepat ke arahku. Suara tumit sepatunya yang runcing mengetuk lantai terus-menerus. Seperti detak drum yang berirama. Menandakan kebenaran yang akan terungkap. Aku panik. Mundur secara refleks. Tetapi ruangan selebar apapun pasti ada batasnya. Punggungku dengan cepat menabrak tepi meja kerja kayu ek yang keras. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tiara mendekat. Memojokkanku ke sudut meja. Jarak antara kami berdua saat itu sangat dekat sehingga aku bisa mencium dengan sangat jelas aroma parfum kayu cedar yang familiar bercampur dengan suasana tegang dan bau air mata. Dia mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata. Menatap lurus ke mataku. Bibir tipisnya bergetar tak terkendali. Kedua tangannya yang dingin tiba-tiba terangkat. Mencengkeram erat kerah ke mejaku. Mengencangkannya hingga kainnya kusut. Dia tidak membentakku seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, isakan pilu yang menyakitkan terdengar. Memecah gendang telingaku. Memecah kesunyian ruangan yang terkunci rapat. Dia terisak-isak. Suaranya serak dan mengandung kesedihan yang tak terlukiskan. Kamu pikir aku senang? Kamu pikir aku bahagia melihatmu berjuang di luar sana? Suara Tiara terdengar. Bukan lagi nada perintah yang tegas atau cemoohan biasa. Melainkan isakan yang luar biasa. Sebuah tuduhan yang penuh kesedihan keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dia sambil menangis menarik ke mejaku. Mata merahnya terpaku pada wajahku yang kebingungan. Bertahun-tahun ini aku bekerja keras membangun kerajaan ini. Aku menggunakan kekuasaan untuk menahanmu di sini bekerja. Kamu benar-benar berpikir semua ini hanya karena aku ingin melanjutkan permainan kotor dan kekanak-kanakan itu. Air mata panasnya menetes membasahi punggung tanganku yang terkulai. Melihat wanita baja yang setiap hari berdiri di puncak ketenaran kini menangis tersedu-sedu. Lemah bersandar padaku seperti seseorang yang baru saja mengalami banyak ketidakadilan. Pikiranku benar-benar kosong. Semua akal sehat dan kemarahan tadi lenyap begitu saja. Aku hanya bisa berdiri mematung. Menatapnya. Tidak tahu harus bereaksi atau melakukan apapun untuk menghadapi kehancuran yang mengerikan ini. Suara hujan yang menghantam jendela sepertinya semakin deras. Menyatu dengan isakan pilu Tiara. Menciptakan melodi latar yang penuh emosi untuk malam takdir ini. Tiara masih mencengkeram erat kerah bajuku. Air mata bercucuran. Mengerahkan sisa tenaganya untuk berbicara dengan kesedihan yang luar biasa. Mengungkapkan semua rahasia yang telah disembunyikannya jauh di lubuk hati selama 1 dekade terakhir. Kamu si bodoh Raka Wijaya. Kamu benar-benar orang paling bodoh dan tak berperasaan di dunia ini. Kamu benar-benar berpikir saat itu aku merundungmu. Menginjak-injak harga dirimu. Dia menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar. Namun setiap katanya jelas. Menghancurkan semua keyakinanku yang paling kokoh tentang masa lalu.
Kamu tahu kenapa aku memaksamu membeli nasi uduk telur balado setiap pagi karena aku tahu betul. Keluargamu kesulitan. Setiap pagi kamu tidak sarapan ke sekolah untuk menghemat setiap rupiah demi membayar biaya sekolah dan membantu ibumu. Aku ingin membelikanmu makanan. Tetapi dengan harga dirimu yang tinggi. Kamu tidak akan pernah mau menerima bantuan dari seorang putri orang kaya. Jadi aku harus menciptakan permainan yang memaksa itu. Hanya untuk memaksamu memakan bagian nasi uduk yang sengaja kutinggalkan. Dan tentang membawakan tasku dan mengikutiku kemanapun. Kamu ingat kelompok remaja nakal yang sering membuat masalah di warnet di ujung gang rumahmu? Mereka mengincarmu. Ingin mencegatmu dan memeras uang darimu. Aku harus menggunakan statusku sebagai putri orang berkuasa untuk melindungimu. Memaksamu untuk ikut denganku. Setiap hari. Para remaja itu melihatku melindungimu. Barulah mereka tidak berani menyentuh sehelai rambutmu. Kata-kata yang dia ucapkan seperti guntur yang menggelegar di telingaku. Masa lalu yang kelam dan tidak menyenangkan yang selalu kubawa tiba-tiba terbalik sepenuhnya. Mengungkapkan kebenaran yang terlalu mengejutkan dan menyakitkan. Tiara masih terus berbicara. Napasnya terengah-engah. Matanya dipenuhi kesedihan. Kamu menyalahkanku karena merobek surat cinta merah muda. Dari gadis di sebelah kelas. Kan ya? Aku merobeknya di depan banyak orang karena aku cemburu. Aku cemburu setengah mati melihat gadis lain menulis surat cinta untukmu. Dan sekarang, kamu pikir aku memaksamu menjadi asisten. Memaksamu merevisi laporan berulang kali hingga larut malam sampai kelelahan. Itu untuk menyulitkanmu. Lihatlah proyek tender ratusan miliar ini. Jika aku tidak menggunakan kekerasan ekstrem untuk melatihmu secara pribadi, memaksamu untuk memaksimalkan kemampuan analisismu. Lalu bagaimana mungkin seorang karyawan yang pendiam dan penurut sepertimu bisa bertahan dan memiliki suara yang kuat di dunia bisnis yang penuh persaingan ketat ini? Tiara melepaskan kedua tangannya dari kerah bajuku. Mundur setengah langkah. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun kering di hadapan badai. Dia mengangkat tangannya. Menyeka air mata asin di pipinya. Mengangkat mata merahnya. Menatap jauh ke dalam mataku. Lalu, melontarkan pengakuan yang membawa serta isi hati dan masa mudanya. Kamu tahu aku menyuruh orang mencarimu di seluruh Jakarta yang luas ini selama 10 tahun. Sejak hari kamu diam-diam pindah rumah setelah acara kelulusan tahun itu tanpa meninggalkan jejak. Aku hidup dalam penyesalan dan siksaan yang luar biasa. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu sejak kita baru berusia 16 tahun. Bodoh. Pernyataan cinta yang terlambat terucap di tengah malam badai tanpa mawar. Tanpa lilin. Romantis. Hanya ada air mata. Kesedihan. Dan isi hati yang terdalam dari cinta sepihak yang penuh kesunyian. Hatiku seolah dicekik oleh tangan tak terlihat hingga tercekat. Semua tuduhan. Semua prasangka tentang manajer wanita yang sombong dan sulit yang ada dalam diriku tiba-tiba hancur berkeping-keping. Lenyap ke dalam kehampaan. Digantikan oleh keheranan dan pemahaman yang luar biasa yang mengalir dalam darahku. Kebenaran yang baru terungkap sepenuhnya jauh. Melampaui imajinasi seseorang yang selalu memiliki rasa rendah diri sepertiku. Raka Wijaya. Kamu benar-benar pria paling tak berperasaan dan picik di dunia ini. Kata-kata mencela diri sendiri bergema di kepalaku. Selama 10 tahun yang panjang, aku membawa serta celaan. Berusaha keras untuk membuktikan diriku tidak rendah diri di hadapan seorang wanita. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa wanita itulah yang diam-diam mengulurkan tangan melindungiku dengan cara-cara paling kasar dan kikuk di masa muda. Dialah yang menyembunyikan cinta yang mendalam. Dengan sabar menunggu, membuka jalan, dan secara pribadi mengasuhku. Menjadi seseorang yang kompeten dan kuat di dunia bisnis yang kejam ini. Aku berdiri tak bergerak. Mataku terpaku pada wajah Tiara yang basah oleh air mata. Lapisan pertahanan terakhirku. Harga diri semu dari seseorang yang pernah hidup dalam kemiskinan. Secara resmi runtuh sepenuhnya di hadapan cinta yang tak terbatas dan pengorbanan diam-diam darinya.
Aku melihat bahunya yang kurus bergetar karena kedinginan dan terlalu banyak menangis. Melihat kelelahan yang dalam di bawah kantung mata ketua wanita yang selalu harus berjuang menanggung beban seluruh perusahaan besar. Sebuah gelombang emosi kuat yang hangat dan belum pernah kurasakan sebelumnya mengalir deras dari lubuk hatiku. Menyebar ke seluruh pembuluh darah di tubuhku. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut atau pembelaan apapun. Aku melangkah maju. Dengan tegas merentangkan kedua tanganku yang kuat. Menarik bahu ramping Tiara yang gemetar ke dalam dadaku. Aku memeluknya erat. Begitu erat seolah ingin memeluk seluruh wanita ini ke dalam hatiku. Mengisi kekosongan 10 tahun perpisahan. Tiara sedikit terkejut. Seluruh tubuhnya kaku sesaat karena tindakanku yang sangat tak terduga. Namun, kehangatan yang familiar dan pelukan kokohku telah mengalahkan keras kepalanya. Yang terakhir, Tiara menyandarkan kepalanya di bahuku. Kedua tangannya yang ramping dengan ragu-ragu melingkari punggungku. Terisak-isak menumpahkan air mata yang membawa kelegaan. Aku minta maaf. Kalimat terlambat dan sangat tulus keluar dari tenggorokanku yang kering. Aku menundukkan kepala. Menempelkan keningku pada keningnya yang hangat. Aroma kayu cedar yang mewah bercampur dengan sedikit rasa pahit air mata merangsang semua inderaku. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi lebih jauh. Aku memiringkan kepala. Menempelkan bibirku pada bibirnya yang bergetar dan dingin. Ciuman itu awalnya canggung dan ragu-ragu. Namun tak lama kemudian, penahanan selama 1 dekade terlepas. Mengubahnya menjadi ciuman yang mengandung jutaan emosi mendalam dan pemahaman. Semua kesalahpahaman. Semua sakit hati. Semua batasan status kaya dan miskin benar-benar lenyap dalam sekejap bibir kami bersentuhan. Di luar, kilat menyambar langit gelap. Hujan deras terus mengguyur kota Jakarta tanpa henti. Namun di dalam ruang kerja yang terkunci di lantai 30 ini, hanya tersisa pemahaman antara dua hati yang telah melewati banyak rintangan. Kini akhirnya menemukan tempat berlabuh yang tenang dan sejati milik satu sama lain. 6 bulan setelah malam badai yang penuh air mata dan pemahaman itu, di ruang kerja lantai 30 itu, segala sesuatu dalam hidupku telah beralih ke halaman baru yang sama sekali berbeda. Lebih cerah dan gemilang dari semua impian yang pernah kubayangkan. Proyek kota di tepi sungai. Tujuan penting Jaya Abadi. Telah sukses besar. Rencana keuangan dan analisis risiko yang kuselesaikan sendiri di bawah bimbingan keras Tiara di malam-malam tanpa tidur telah sepenuhnya meyakinkan mitra dan dewan direksi. Pada hari pengumuman hasil tender, aku dengan gagah mengenakan setelan jas mewah yang dipesan khusus. Melangkah ke podium. Kehormatan. Menerima keputusan pengangkatan resmi untuk jabatan wakil direktur proyek. Aku telah menggunakan kemampuan, keringat, dan pikiranku sendiri untuk menghancurkan semua gosip tak berdasar. Membuktikan kepada seluruh perusahaan bahwa aku bukanlah orang yang mengandalkan bos untuk berharap mendapatkan promosi. Setelah berdiri kokoh di atas kakiku sendiri, memiliki posisi yang sesuai, dan dihormati oleh semua orang, aku memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan perasaanku. Aku secara terbuka menggandeng erat tangan ketua wanita yang berkuasa. Tiara Putri berjalan menyusuri koridor perusahaan tanpa menghiraukan tatapan terkejut dan heran banyak karyawan. Gosip-gosip tentang hubungan ini kini telah digantikan oleh cerita-cerita yang penuh kekaguman tentang cinta yang berlangsung selama 1 dekade. Melewati berbagai tantangan dan prasangka, Tiara tidak lagi menunjukkan wajah dingin atau tidak nyaman. Setiap kali melihatku, senyumnya kini berseri-seri, hangat, dan selalu dipenuhi tatapan lembut khusus untuk pria yang pernah salah paham padanya selama 10 tahun. Hari ini adalah hari libur akhir pekan yang cerah dan indah yang langka di bulan Desember. Suasana sebuah resor ekowisata paling mewah di pinggiran kota dihiasi dengan megah oleh ribuan bunga mawar putih bersih yang harum semerbak. Seluruh karyawan Jaya Abadi, dari manajer tingkat atas hingga cleaning service, dengan riang gembira berkumpul di sini diiringi musik merdu dari orkestra. Aku berdiri di altar bunga mengenakan setelan jas putih yang elegan. Tersenyum,
Melihat gadis tercantik di dunia mengenakan gaun pengantin yang berkilauan dan mewah, perlahan berjalan ke arahku. Ketika aku mengulurkan tangan untuk menerima tangannya yang lembut, tepuk tangan meriah. Sorak-sorai ucapan selamat tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan di bawah. Tiara menatapku. Matanya, yang jernih berkilauan penuh kebahagiaan yang sempurna. Tersenyum tipis dan berbisik. Akhirnya kamu tidak bisa meninggalkanku. Si bodoh. Aku menggenggam erat tangannya. Membalas dengan senyum puas dari lubuk hati yang paling dalam. Kisah cinta yang bermula dari perhatian yang kikuk di masa sekolah. Melewati berbagai cobaan, kesalahpahaman, dan perpisahan. Akhirnya berbuah manis. Karyawan biasa yang dulu kini dengan percaya diri dan gagah berdiri di samping. Wanita hebat di hatinya. Secara resmi menyambutnya untuk hidup bersama. Membuka babak baru yang penuh cahaya dan kebahagiaan untuk menebus semua kesalahpahaman 10 tahun masa remaja yang telah berlalu. Menutup kisah cinta yang penuh pasang surut dan tak terduga antara Raka dan Tiara. Tentunya dalam diri kita masing-masing terpendam perasaan yang sangat istimewa. Hadirin yang terhormat, mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa apa yang terlihat di depan mata terkadang tidak mencerminkan seluruh kebenaran yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Lapisan luar yang dingin, tindakan-tindakan yang terlihat keras atau tidak masuk akal, terkadang justru merupakan cara paling kikuk untuk menyembunyikan perhatian yang mendalam dan cinta yang tulus dan tak terbatas. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah pemahaman dan kemurahan hati dalam hidup. Kita seringkali mudah membawa prasangka dan dendam dari masa lalu untuk menilai seseorang di masa sekarang. Melupakan bahwa waktu dan kemanusiaan memiliki alasannya sendiri. Daripada terburu-buru menyimpulkan atau terus menyimpan kebencian di hati, cobalah untuk memperluas sudut pandang dan saling memberi kesempatan untuk mendengarkan. Untuk memahami hal-hal yang belum pernah terucapkan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita akan nilai perjuangan. Sekalipun titik awal kita rendah atau harus menghadapi banyak kesulitan dan tekanan. Selama kita mempertahankan tekad untuk maju dan terus mengasah diri, hasil yang manis pasti akan datang. Hidup ini sangat ajaib. Kebahagiaan terkadang bukanlah sesuatu yang terlalu jauh, melainkan selalu dengan sabar menunggu kita di ujung jalan tepat setelah kita berani meruntuhkan dinding prasangka dan rasa rendah diri. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan seluruh kisah hari ini. Semoga para hadirin selalu sehat dan sejahtera.